Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dari Kementerian Ketenagakerjaan ini sempat menyebutkan bahwa pengusaha tidak bisa melakukan PHK secara sepihak. Ya. Nah, ini tanggapan Anda terkait hal ini dan apa sebetulnya yang Anda lihat di lapangan? Ini seperti apa, Pak? Ya, betul. Kami juga setuju sekali ya. Apa yang disampaikan oleh Bu Dirjen PHI dan Jamsos betul. Jadi pengusaha itu tidak boleh serta-merta, apalagi mem-PHK sepihak, apalagi tanpa suatu pemberitahuan. Ya. Jadi mekanismenya itu ada dulu. Yang pertama kan harus memenuhi prasyarat yang harus dipenuhi, yaitu inputnya kayak apa. Artinya bahwa prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi antara pengusaha dan pekerja itu harus agree terlebih dahulu, gitu ya. Ada surat pemberitahuan terlebih dahulu, kondisi juga perusahaan kayak apa. Jika di dalamnya ada serikat pekerja, serikat buruh, dipanggil terlebih dahulu, dikasih tahu kondisi perusahaan. Jadi terutama kondisi cash flow-nya juga kayak apa, gitu ya. Jadi banyak tahapan-tahapannya yang memang harus dilalui. Tidak bisa memang serta-merta pengusaha itu mem-PHK dengan sendirinya. Dan regulasi juga ada di sana. Mekanisme di PP 35 tentang proses PHK itu juga ada. Begitu juga centelan di atasnya juga ada semuanya. Jadi di PP, di peraturan perusahaan itu juga ada gitu ya. Nah, dengan sendirinya itu saya kira yang perlu kita komunikasikan bersama. Saya yakin jika kita semuanya komunikasi dan informasi yang cukup, pekerja maupun buruh itu sendiri juga tidak ada masalah kok dengan seperti itu. Yang penting clear, ada alasan memang bahwa PHK itu dilakukan karena ada alasan yang memang tidak bisa menggerakkan roda, khususnya penggerak dari sisi lajunya perusahaan untuk menjalankan proses usahanya. Oke, nah yang menjadi permasalahan nih Pak, bagaimana jika ada beberapa pabrik yang memang sengaja bukan sengaja, memang karena arus tadi ya permintaan ekspor menurun dan lain sebagainya, akhirnya misalnya contohnya seperti di pabrik tekstil, itu kan memang ribuan sudah merumahkan karyawannya, tapi bagaimana apabila memang si pengusaha ini tidak memberitahu dulu ke para karyawannya dan langsung saja dengan alasan dirumahkan begitu Pak? Ya, saya kira tidak demikian ya. Jadi yang kami pantau tidak demikian. Apalagi sekelas besar seperti itu, prasyarat-prasyarat yang sudah dilalui itu kan tidak gampang ya artinya melalui proses itu. Mana mungkin kita menyelesaikan permasalahan PHK dengan pekerja juga gerusah-gerusuh ya. Artinya bahwa sewenang-wenang. Terus tidak ada suatu etika untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Ini saya kira tidak mungkin seperti itu. Tidak sebanding dengan proses mendirikan perusahaan, melakukan proses yang begitu juga besar, terus kita tiba-tiba seperti itu. Yang kami pantau dan kami sendiri, kebetulan karyawan saya juga ribuan gitu ya. Artinya bahwa itu tidak mudah memang gitu ya. Tetapi kami senantiasa ingat bahwa orientasi kita itu bahwa pengusaha itu tanpa pekerja buruh itu bukan namanya pengusaha. Begitu juga sebaliknya, pekerja maupun buruh tanpa pengusaha, beliau tidak bisa mencari nafkah. Makanya sekarang yang paling penting adalah sejauh mana tujuan antara pekerja dengan pengusaha itu kan tidak semata-mata cari gaji maupun nyari keuntungan. Tidak semata-mata juga cuma menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tidak semata-mata juga sama-sama bekerja di pabrik maupun di perusahaan itu sendiri, tidak. Tapi bagaimana dari bulan, dari tahun, bahkan sepanjang kita kerja itu, kita membangun karakter, membangun perilaku kita itu. Karena apa? Yang perlu dijaga adalah kesinambungan usaha, keberlangsungan pekerjaan itu sendiri. Menarik Pak. Oke, nih ini adalah yang menarik lagi nih Pak. Kan memang kita tahu bahwa Presiden Joko Widodo ini salah satu jurusnya ini adalah agar belanja pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat difokuskan untuk penggunaan produk dalam negeri gitu ya Pak ya. Beli produk lokal kayak gitu Pak. Jokowi kan selalu menggencarkan hal tersebut. Nah ini bagaimana hal ini bisa mendorong kinerja industri kita? Ya, setuju sekali. Buat kami Pak Presiden Jokowi ini, maaf ya, memang sangat peka, cerdas sekali menyikapi kondisi-kondisi kekinian karena penting 270 juta lebih konsumsi di nasional kita itu memang harus kita genjot, kita berdayakan sekali. Kami yakin jika katakanlah juga di dalamnya hal-hal perang produk, dalam hal ini ada katakanlah produk-produk dari luar sana, barang bekas segala macamnya itu seharusnya memang harus diantisipasi. Dengan begitu, konsumsi di nasional kita diberdayakan, ditumbuh kembangkan dengan stimulus-stimulus pemerintah itu. Dengan begitu, jadi semua produk dalam negeri nggak usah terlalu banyak orientasi ekspor, itu sudah laku. Nah, dengan begitu, kondisi secara nasional, perekonomian Indonesia akan tumbuh. Dengan daya belinya itu yang harus kita genjot terlebih dahulu. Dengan adanya daya beli yang begitu masif, masifikasi dari masyarakat bawah,
itu saya yakin daya beli secara menyeluruh juga akan mengenjot pertumbuhan ekonomi. Nah, saya yakin dengan seperti itu pengusaha-pengusaha khususnya yang terutama terlalu banyak orientasi ekspor itu akan terbantukan dengan kondisi nasional itu. Pokoknya genjot dulu daya beli masyarakat Yes. bawah ke atas gitu ya Pak? Iya, betul. Oke nih, kalau dari sisi pengusaha, Pak, ini apa sih yang menjadi insentif atau apa yang paling pengusaha butuhkan insentif dari pemerintah gitu Pak? Ya, insentif itu kan ada beberapa hal ya, terutama insentif yang tidak kalah pentingnya kemudahan-kemudahan ya, terutama ya kemudahan ini dalam arti terhadap pihak ketiga, misal terhadap perbankan. Karena apa? Karena pengusaha ini rata-rata memutarkan duit yang ada di bank gitu ya. Tidak mungkin kita membayar sesuatu cash gitu ya. Karena apa? Contoh misalnya ada satu kemudahan ataupun stimulus, terutama pasca pandemi COVID ini kan kita juga agak repot ya. Termasuk sektor perbankan untuk menggulirkan juga dana bantuannya juga ada tanda kutip ya, nahan juga ya. Karena di situ dikhawatirkan tidak mampu membayar. Entah dalam katakanlah kredit modal kerja, kredit investasi. Nah, ini kami harapkan juga pemerintah punya perhatian gitu ya. Yang kedua tentu juga insentif ataupun stimulus terhadap kemudahan-kemudahan termasuk dalam hal ini adalah baik itu pajak-pajak ya. Itu saya kira entah itu PPh, entah itu PPN segala macamnya itu dipermudah lah. Artinya bahwa dikecualikan itu penting. Ya, sangat tidak mungkin sisi lain pemerintah juga mengharapkan dalam hal ini, mewanti-wanti dalam hal ini biar tidak terjadi PHK yang begitu kita tidak harapkan. Nah, kiranya juga stimulus-stimulus itu harus didorong sepenuhnya. Dan kami juga sebagai pengusaha juga harus proaktif juga komunikasi itu. Nah, dengan begitu kita tetap untuk mempertahankan perusahaan itu akan berlangsung gitu. Oke, baik. Berarti kredit perbankan, lalu juga tadi pajak, begitu adalah insentif-insentif yang sebenarnya pengusaha paling butuhkan saat ini ya Pak? Iya, yang tidak kalah pentingnya juga proses perizinan termasuk proses komunikasi terhadap birokrasi baik antar kementerian maupun lembaga. Nah, itu juga poin. Baik, ini kemarin dibahas nih sama Pak Presiden Jokowi bahwa kayak perizinan, terutama mendirikan bangunan ini harus dipermudah lagi begitu. Yes, setuju saya. Ada juga yang sangat mempengaruhi Mbak, terutama juga kita juga sekarang kan ketidakpastian terutama di upah ini kan masih tanda tanya ya, terutama di upah minimum 2023 ya. Ini saya kira pemerintah juga sesegera mungkin juga dengan hadirnya suatu perpu yang baru ini sebagai pengganti dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ini saya kira juga secepatnya karena di sana juga ada PP yang harus direvisi, terutama PP yang terkait dengan PHK, PP 35, juga PP yang terkait juga dengan pengupahan yaitu PP 36. Nah, ini kiranya komunikasi, dialog gitu ya dengan terutama kami sebagai pengusaha maupun pekerja maupun buruh itu senantiasa dilibatkan. Dengan begitu jadi strengthening, penguatan terhadap regulasi yang ada itu kita sama-sama merasakan. Baik Pak, ini terakhir Pak. Terkait dengan hubungan antara pekerja dengan pengusaha dan dari Kadin sendiri, ini apakah ada koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan? Tentu Mbak. Jadi kami ini kan mitra strategisnya pemerintah. Khususnya kalau kami di bidang ketenagakerjaan tentu secara otomatis kami mitra strategis Kementerian Ketenagakerjaan. Kami juga dari kepengurusan-kepengurusan MOU dan PKS itu kami lakukan. Dan juga kami juga dimandatkan dari Undang-Undang 1 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, dan kemarin juga kami diperkuat dengan Kepres 18 nomor 2022 tentang penyempurnaan anggaran dasar anggaran rumah tangga Kadin. Di sana juga sangat tegas bahwa kami sebagai mitra strategis dan sebagai induk organisasi maupun perusahaan yang ada di Indonesia. Dengan begitu kami senantiasa juga, tapi walaupun kita juga mitra strategis bukan berarti tidak boleh mengkritisi. Pak Presiden pun juga menyampaikan, tolong dikritik pemerintah yang konstruktif. Kami pun kemarin juga baru saja juga dipanggil kemarin sama DPR RI Komisi 10 dalam rangka RDPU juga sejauh mana kesesuaian, termasuk juga menyangkut masalah perguruan tinggi, kesesuaiannya juga sejauh mana dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri dalam rangka juga mengoptimalisasikan lulusan perguruan tinggi untuk tenaga kerja.